Kasih Roh Kudus, karena Engkau selalu tahu persis apa yang sedang kami alami. Dan Engkau tahu cara menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat dalam memberi pertolongan. Terima kasih Roh Kudus. Kami teringat ketika Engkau bekerja pada waktu awal penciptaan, di mana semua gelap gulita, tidak ada kehidupan di sana. Tetapi ketika Roh Kudus hadir di situ, dan ketika Engkau berfirman, jadilah terang, maka terang itu terjadi. Gelap itu disingkirkan. Oleh karena Roh Kudus ada di sana. Oleh karena Roh Kudus hadir di situ dengan kuasa yang menciptakan. Dan ketika firman itu keluar, terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Terang itu terjadi, penciptaan terjadi, kehidupan itu terjadi oleh karena Roh Kudus dan firman. Saat ini Roh Kudus hadir di sini. Dan Engkau akan berfirman. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu adalah kekal. Bukan dari manusia, tapi firman yang kekal, yang ditulis berabad-abad yang lalu, untuk membawa kehidupan, untuk membawa solusi bagi kami semua. Kami datang dengan haus akan Engkau dan kepercayaan kepada Engkau. Ketika Roh Kudus hadir dan firman-Mu berbicara kepada kami, maka akan terjadi penciptaan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sehingga kami akan melihat kehidupan, kami akan melihat solusi demi solusi, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat pertolongan demi pertolongan, kemenangan demi kemenangan, oleh karena firman yang dahsyat dan berkuasa yang berasal dari Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat kami persilahkan duduk. Minta tolong ditampilkan. Judul khotbah pada sore hari ini adalah sumber pertolongan yang sejati. Sumber pertolongan yang sejati. Artinya ada sumber, ada asal di mana pertolongan itu bisa didapatkan. Itu artinya sumber. Ada asal, ada tempat di mana kita bisa mendapatkan pertolongan. Tetapi kalau ada yang sejati berarti ada yang palsu. Kalau ada pertolongan yang sejati berarti ada pertolongan yang semu, bukan yang sejati. Firman Tuhan selalu memberikan kepada kita yang sejati, yang ori. Tidak pernah yang, apa tuh lawan dari ori? KW. Tidak pernah yang KW, selalu yang sejati. Firman Tuhan itu selalu sejati, tidak ada KW di dalam firman Tuhan. Tetapi dunia ini seringkali menawarkan kepada kita pertolongan yang KW. KW, bukan yang sejati. Itu sebabnya kita akan melihat dalam firman Tuhan sumber pertolongan yang sejati. Tadi sebenarnya sudah dibacakan oleh Nike ya. Luar biasa. Itu firman Tuhan yang akan saya sampaikan sejak minggu lalu. Memang saya ditaruh beban oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tadi sudah sempat disebutkan oleh WL kita. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ini akan menunjukkan kepada kita sumber pertolongan yang sejati, bukan yang KW.
Siapa sumber pertolongan kita yang sejati? Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Next. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 121 ayat 1, kita melihat dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki masalah. Next. Setiap manusia memiliki penderitaan sendiri. Pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa dia juga mengalami masalah, mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Setiap manusia, setiap kita punya penderitaan sendiri yang berbeda dari teman kita yang lain. Suami kita punya penderitaan sendiri yang berbeda dengan istrinya. Demikian juga istri berbeda penderitaannya, masalahnya dengan suaminya. Anak-anak punya masalah, punya penderitaan sendiri yang berbeda dengan yang dimiliki oleh orang tuanya. Teman kita memiliki penderitaan, masalah, kesulitan sendiri yang berbeda dengan apa yang kita alami. Masing-masing kita yang ada di sini pasti punya derita tersendiri, punya kesulitan tersendiri, punya masalah tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin ada orang berkata, wah, kalau orang kaya pasti nggak ada masalah. Kita lihat di sini, ini ada 10 orang-orang top di dunia yang sangat kaya, saudara. Ada beberapa versi, tetapi orang-orang ini aja. Versi yang satu ada Mark Zuckerberg yang membuka Facebook, ada juga Sergey Brin yang menciptakan Google, ya. Tapi di sini nggak ada. Saya ambil aja di sini. Saya ambil yang versi ini karena apa? Karena di sini ada umurnya dan ada penghasilannya, ya. Yang pertama itu Bernard Arnault, umurnya 74 tahun. Penghasilannya itu 211 dolar billion, ya, saudara. Kemudian Elon Musk, umurnya baru 51, saudara, lebih tua saya dari dia. Tapi kekayaannya luar biasa. Dan ada Warren Buffett itu yang nomor 5. Kita semua sudah tahu umurnya 92, saudara. Tapi masih kuat sampai sekarang dan masih punya penghasilan yang luar biasa, saudara. Ada di situ Bill Gates yang sampai sekarang umurnya berapa tuh? 67. Umurnya 67. Ada yang mungkin di sini 67? Dan dia seorang yang sangat kaya, saudara. Tetapi saudara tahu, mereka tuh punya penderitaan tersendiri yang berbeda dengan penderitaan kita. Jadi jangan berpikir kalau mereka orang top, mereka orang kaya, maka penderitaan mereka, masalah mereka sedikit. Semua manusia tuh punya masalah. Saya pernah saksikan di video tentang Elon Musk. Dia adalah seorang pekerja keras yang luar biasa. Dan
dia sering kali tidur di proyeknya atau di pabriknya. Jadi kadang-kadang dia sering kali dia tidur di lantai katanya. Karena dia pikirannya terlalu banyak tentang apa yang akan dia rancang, bisa ke Mars, bisa ke bulan, bagaimana cara mendirikan real estate di bulan atau di Mars, bagaimana cara menciptakan pesawat-pesawat yang bisa dengan kecepatan yang luar biasa di mana manusia bisa pergi ke luar angkasa. Pikirannya begitu banyak dan dia menciptakan begitu banyak, akhirnya dia selalu tidur di proyek. Dia jarang sekali berada dengan anak-anaknya. Jadi saudara, kalau saudara lihat biografinya, menyedihkan saudara kalau melihat anak-anaknya. Karena hampir tidak ada kontak dengan anak-anaknya. Istrinya menderita banget. Karena apa? Istrinya itu pekerjaannya, pabriknya, perusahaannya, dia tidur di lantai gak peduli. Pokoknya dia kerja. Ada di proyeknya selalu, dan akhirnya apa yang terjadi? Istrinya kemudian menggugat cerai. Dan pacarnya gonta-ganti terus. Sekarang saya tidak tahu siapa pacarnya. Karena sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain, sulit. Karena memang passionnya dia memang di IT. Bagaimana menciptakan hal-hal yang spektakuler. Jadi memang di situ dia tempatnya. Dan dia bilang saya adalah orang yang paling kesepian di dunia. Waktu saya lihat biografinya dia adalah orang yang kesepian. Siapa yang sanggup untuk bersama dengan saya, orang yang sangat kesepian seperti ini. Jadi jangan pikir orang yang sangat kaya seperti Elon Musk, orang sangat mengagung-agungkan Elon Musk. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki penderitaan sendiri, malahan penderitaannya gede. Dia bilang gak ada yang mau untuk pakai sepatu saya. Artinya gak ada yang mau untuk punya kehidupan seperti dia, katanya, karena begitu sulit, begitu berat kehidupan yang dia miliki. Semua orang-orang kaya di sini memiliki penderitaan sendiri-sendiri. Beberapa waktu yang lalu, seorang artis yang sangat terkenal di Hong Kong, mungkin saudara tahu, saya lupa namanya, sangat cantik, kaya, populer. Di Korea juga itu sering terjadi. Kemudian apa? Saudara, bunuh diri. Dilarikan di rumah sakit, masuk ICU. Tetapi tidak tertolong lagi. Mati. Karena apa? Karena usaha bunuh diri tidak bisa diselamatkan lagi, akhirnya mati. Sudah kaya, sudah populer, sudah cantik, apalagi semua dia punya. Tetapi dia punya penderitaan yang tidak bisa dia tanggung. Karena apa? Karena sumber pertolongan mereka enggak ada. Sumber pertolongannya mungkin ada, tapi sumber pertolongannya adalah sumber pertolongan yang semu, bukan yang sejati. Firman Tuhan saat ini dalam Mazmur 121 ayat 1-8 mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita punya sumber pertolongan yang sejati. Pemazmur pada waktu dia menghadapi penderitaan, dia menghadapi masalah, pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung. Kalau orang Israel, kalau mereka berperang di gunung, mereka selalu menang. Itu sebabnya lawan-lawan orang Israel suka berusaha supaya orang Israel berperang di lembah. Kalau mereka berperang di lembah, katanya bisa kalah. Mereka suka katakan bahwa orang Israel tuh punya dewa gunung-gunung. Makanya pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur sedang mengatakan, apakah benar perkataan dari bangsa-bangsa di sekeliling Israel yang mengatakan bahwa sumber pertolongan orang Israel adalah dari gunung-gunung, karena mereka punya dewa gunung-gunung. Makanya kalau perang di gunung tidak terkalahkan, orang Israel tidak terkalahkan. Tetapi pemazmur di sini mengatakan, dari mana pertolonganku? Apakah pertolonganku dari gunung-gunung? Dia katakan, aku melayangkan, I lift my
head, my eyes. Aku melihat ke gunung-gunung. Apakah sumber pertolonganku dari gunung-gunung? Apakah sumber pertolongannya itu ada di bawah matahari? Kitab Pengkhotbah mengatakan, kalau kita melihat hidup kita, makna hidup kita gantungkan kepada semua yang ada di bawah matahari, maka kita tidak akan menemukan makna kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, kalau saudara melihat pertolongan yang ada di luar, yang ada di bawah matahari, melihat pertolongan dari gunung, melihat ketika saudara ada masalah, saudara mau minta pertolongan dari orang lain, dari ciptaan yang ada. Gunung adalah ciptaan Tuhan. Kalau saudara mau minta pertolongan dari ciptaan Tuhan, kalau orang Israel terkenal oleh bangsa-bangsa lain punya dewa gunung-gunung, kalau pemazmur mau mengandalkan gunung-gunung seperti kepercayaan orang-orang di sekeliling Israel, maka sia-sia. Kalau kita mengandalkan pertolongan, sumber pertolongan di bawah matahari yang merupakan ciptaan, uang satu waktu akan lenyap. Apalagi pimpinan kita satu waktu akan meninggal. Apalagi orang tua kita satu waktu akan dipanggil Tuhan. Suami, satu waktu saudara akan lihat suami tidak berdaya. Artinya apa? Mungkin satu waktu kehabisan uang, mungkin satu waktu tidak berdaya lagi, atau mungkin satu waktu Tuhan memanggilnya. Apakah saudara mau melayangkan mata saudara ketika menghadapi penderitaan? Oh, ada anak saya punya gaji yang gede, anak saya bisa menolong saya. Apakah seperti itu? Satu waktu Tuhan harus mencabut pagar perlindungan kita. Pada waktu saya ada di Jogja, saya kuliah, saya diberi rekomendasi oleh sepupu saya, kebetulan dia suaminya itu anggota DPR, sehingga saya bisa waktu itu ambil S2 di UGM, saudara. Kemudian saya ambil juga S2 di UKRIM ya, di STII, pendidikan psikologi pendidikan. Kemudian saya ambil juga psikologi di sekuler mercubuana, saudara, ada 3 waktu saya di Jogja. Karena waktu saya banyak, saya pikir jadi saya ambil itu, saudara. Kemudian sesudah saya selesai waktu dari STI di wisuda, saya pikir saya akan ke saudara saya dan saya akan mengajar di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Karena dia kebetulan sepupu saya ini ngajar di salah satu universitas. Tetapi waktu saya balik ke Jakarta, saya ke rumahnya, ternyata dia kena kanker stadium 4. Dan waktu saya pergi berapa bulan kemudian, kondisinya makin menurun, dan akhirnya kemudian meninggal. Dan saya bilang dalam hati saya, semua andalan saya diambil oleh Tuhan. Karena apa? Karena saya melihat ke gunung-gunung. Saya melihat pertolongan dari orang lain. Saya melihat pertolongan dari orang yang punya kapasitas untuk menolong saya. Tetapi Tuhan menyingkirkan itu semua supaya apa? Supaya saya belajar mengarahkan mata saya ke atas, di atas gunung-gunung itu, di atas matahari, kepada pencipta dari gunung-gunung itu, pencipta dari matahari. Kitab Pengkhotbah memberitahu kepada kita
Bagaimana orang-orang yang mengarahkan matanya kepada semua yang ada di bawah kolong langit ini, di bawah matahari. Kita pengkhotbah mengatakan semua sia-sia. Sia-sia, tidak ada makna. Percuma, kata pengkhotbah. Banyak orang yang tidak mau baca pengkhotbah. Karena apa? Mereka bilang, kalau kami baca pengkhotbah, frustasi, sedih kalau baca pengkhotbah. Karena apa? Karena memang pengkhotbah ditulis oleh pengkhotbah supaya apa? Supaya kita belajar. Kalau kita mengarahkan mata kita, kita mencari pertolongan kepada gunung-gunung, kepada semua yang ada di bawah matahari, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Kita akan gagal. Kita akan mengalami kesedihan. Karena apa? Karena pertolongan yang ada di bawah matahari itu adalah pertolongan yang semu. Bukan pertolongan yang sejati. Pertolongan yang KW-KW. Tidak heran banyak orang-orang kaya yang kemudian mengalami banyak masalah. Ada yang harus di rumah sakit jiwa. Seperti yang saya pernah katakan kepada saudara berapa kali. Ada seorang yang waktu kena likuidasi bank, maka seorang ibu yang sangat kaya, uangnya udah didepositokan semua ke sana, kena likuidasi, maka dia tidak bisa ambil lagi uangnya dan bermasalah, masuk rumah sakit jiwa di Lawang, saudara. Waktu suami saya pergi ke Lawang dan dia lihat ibu itu ngomongnya apa, dengan air liurnya meleleh terus, dia katakan, mana uang saya? Uang saya mana? Mana uang saya? Karena apa? Karena mengandalkan pertolongan dari gunung-gunung. Mengandalkan pertolongan dari uang. Mengandalkan pertolongan dari hal-hal yang ada di bawah matahari yang pasti akan hilang, akan lenyap. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, yang kata orang gunung-gunung itu di situ ada dewa-dewa gunung yang bisa memberikan kemenangan. Dan pemazmur katakan, dari mana akan datang pertolonganku? Dalam segala permasalahan yang dialami oleh orang-orang Israel, dia katakan, apakah dari gunung-gunung itu kami mendapat pertolongan? Di dalam ayat 2 dikatakan sumber pertolongan yang sejati. Dalam ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan gunung-gunung. Jadi pertolongannya bukan ke gunung-gunung, dewa gunung-gunung, tapi pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini berapa kali saya katakan, Tuhan ini di dalam tulisan ini, dia adalah Tuhan, sumber pertolongan yang sejati. Pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Hurufnya huruf besar ya, T huruf besar, U huruf besar, H huruf besar, A huruf besar, N huruf besar. Itu artinya dalam bahasa Ibraninya itu, kalau huruf besar begini itu tulisannya YHWH. Yang suka dinyanyikan itu Jehovah Rafa, itu ya, seperti itu. YHWH. Orang Israel tuh enggak boleh sebut nama Yehova. Mereka sebutnya Adonai. Karena enggak boleh, seperti orang Batak. Di mana orang Batak? Ada Nike ya. Orang Batak enggak boleh kan sebutin nama papa. Benar enggak? Enggak boleh. Yang boleh disebutin itu marganya, ya. Namanya nggak boleh disebut. Orang Israel, Tuhan ini atau YHWH itu nggak boleh disebut. Nama itu terlalu sakral. Makanya mereka cuma pakai Adonai tiap kali ketemu dengan kata YHWH. Nah, sumber pertolongan yang sejati adalah kata pemazmur, dia adalah YHWH. Dia adalah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan huruf besar semua. Dia adalah sang nama itu. Nama itu. Saya punya teman pendeta, sampai dia meninggal, saya tidak pernah tahu nama yang sebenarnya.
Karena namanya cuma ditulis Bapak Simanjuntak. Saya enggak pernah tahu nama. Kemudian nanya ke anak-anaknya, boleh tahu nggak nama lengkapnya? Anak-anaknya bilang, nggak tahu, kami juga nggak tahu. Bayangin saudara, nama bapaknya aja mereka nggak tahu. Namanya cuma tahu nama marganya doang. Nama ini adalah nama pribadi dari pencipta langit dan bumi, Tuhan. Dan nama ini adalah nama dari Yesus Kristus sebelum dia berinkarnasi. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, kita mengenal namanya sebagai nama Yesus, saudara. Jadi JHVH adalah nama pribadi ini, adalah nama inkarnasinya adalah Yesus. Dalam perjanjian lama Yesus sudah ada. Dalam perjanjian baru dia datang menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Pemazmur mengatakan bahwa sumber pertolongan sejati kita adalah dari Tuhan. Dari YHWH. Dari Yesus yang sudah berinkarnasi ya. Dari Yesus. Dan dikatakan dia yang menjadikan langit dan bumi. Jadi sumber pertolongan kita adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan gunung-gunung. Sumber pertolongan kita adalah dia yang menciptakan suami kita. Sumber pertolongan kita adalah dia yang memiliki emas dan perak, yang punya semua emas perak, punya semua segala kekayaan yang ada di dunia ini. Dialah sumber pertolongan kita. Yang jadi masalah adalah kadang sulit untuk kita percaya. Masa sih? Cuma percaya aja pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, percaya doang. Sederhana saudara, cuma percaya saja kepada dia, datang dan meminta pertolongan kepada dia. Sederhana tapi kadang sulit untuk dilakukan. Karena apa? Kita sudah terbiasa kalau kita mendapatkan pertolongan kita harus melakukan sesuatu dulu, harus ada usaha kita harus kerja dulu baru kita dapat upah. Benar? Itu sebabnya kalau kita datang dan percaya saja, berdoa percaya saja kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan ini, plek seperti apa yang dia tulis, kadang-kadang sulit bagi kita. Makanya Tuhan bilang Tuhan suka dengan iman seorang anak kecil. Anak kecil diomongin sekali oleh gurunya dia langsung percaya. Waktu Leon masih kecil dia sekolah di sekolah Advent. Gurunya katakan, makan roti putih tidak baik. Yang baik itu adalah makan roti gandum. Kalau roti putih berbahaya untuk kesehatan. Jadi anak saya datang ke rumah, "Mah, jangan lagi beli roti putih. Harus beli roti gandum. Berbahaya." Jadi kalau saya beli roti putih dia bilang, "Mama, itu berbahaya." Dia sampai pernah nangis karena dia ngotot harus roti gandum. Kata guru harus roti gandum. Jadi waktu itu saya beli aja roti gandum. Udah. Ya udah nih makan roti gandum. Dia makan sekali, makan 2 kali, enggak enak Ma katanya. Seperti itu. Keras, kalau roti gandum keras katanya seperti itu. Padahal sebelumnya udah nangis-nangis. Enggak, guruku bilang roti putih itu bahaya, bisa mati. Dia bilang begitu. Karena katanya enggak sehat, yang sehat tuh roti gandum. Percaya. Apa kata gurunya dia percaya banget saudara. Jadi kadang-kadang saya harus berargumentasi banyak dengan anak. Saya harus menjelaskan waktu dia masih di SD. Di Advent banyak hal yang dia datang protes. Karena apa? Dia percaya banget apa kata gurunya. Ya. Oleh karena apa? Karena dia percaya. Kadang-kadang kita mau baca firman Tuhan bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan, YHWH.
nama pribadinya dari Yesus yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan perusahaan kita yang berkuasa di atas perusahaan-perusahaan, yang berkuasa di atas sekolah-sekolah kita, edukasi kita, pendidikan kita, yang berkuasa di atas orang-orang berotoritas, yang punya otoritas di atas kita. Kadang-kadang kita sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan kita itu lebih berkuasa daripada orang-orang yang ada yang punya otoritas untuk kita di dalam pekerjaan kita. Misalnya di dalam perusahaan, saudara kerja dan mungkin kenapa sih udah sekian lama enggak ada kenaikan, begitu seperti itu. Firman Tuhan katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, pemilik dari semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di bawah matahari ini. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah, kita begitu sulit untuk percaya bahwa Dia dapat menolong kita. Dia adalah Tuhan. Jadi sumber pertolongan sejati kita adalah karena Dia adalah Tuhan. Kalau kita bahas secara khusus nama YHWH, itu panjang banget. Itu nama yang dahsyat sekali. Itu di PWJ, kalau yang ikut PWJ Rita ya, Ibu Rita sudah pernah ada pembahasan khusus nama dari Tuhan. Makanya itu dahsyat. Sumber pertolongan kita adalah Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi sekarang jadi Yesus. Dia adalah Yesus namanya. Yesus itu artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah Juru Selamat yang menolong umat manusia, itu artinya. Jadi Dia adalah penolong, Dia adalah Juru Selamat kita dalam semua permasalahan kita. Besar, kecil, orang lain bilang masalah kita kecil, mungkin bagi kita itu masalah yang cukup berarti. Ingat baik-baik bahwa Dia, sumber pertolongan yang sejati kita adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Juru Selamat yang menolong kita, yang menyelamatkan kita dari masalah kita. Kemudian Dia adalah pencipta langit dan bumi. Kita tuh tidak sedang meminta pertolongan kepada ciptaan. Kita tidak sedang meminta pertolongan kepada manusia yang satu waktu akan lelah, yang satu waktu akan tidak bekerja mungkin, yang satu waktu akan sakit, yang pada satu waktu dia akan mati. Kita tidak sedang berharap kepada ciptaan, tetapi kepada pencipta langit dan bumi. Dia adalah sumber pertolongan kita. Hebat banget. Juru Selamat, hero, pencipta langit dan bumi. Dan yang berikutnya adalah Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dalam bahasa Inggris, Dia tidak pernah, kalau kita kan selalu menutup mata ya. Selalu kita harus tutup mata, buka mata. Tutup mata, buka mata. Memejamkan mata sedikit, kemudian kita buka. Kalau kita ada di matahari yang terik, pasti kita memejamkan mata. Memejamkan mata dikit karena apa? Silau. Seperti itu ya saudara. Tapi di sini dikatakan Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Kalau dalam bahasa Inggris, Tuhan itu tidak pernah memejamkan mata satu kali pun. Artinya enggak pernah Dia tidak awas kepada saudara. Dia selalu melihat saudara. Dia selalu awas kepada saudara. Waktu anak-anak saya masih kecil dan waktu mereka sakit, anak saya biasanya selalu nangis. Kalau sakit demam atau panas badannya, maka saya akan peluk dia. Jadi sepanjang malam saya harus duduk peluk dia. Tapi kadang capek ya saudara, karena capek jadi saya ketiduran. Kadang-kadang ketiduran. Tapi Tuhan
nggak pernah capek saudara, nggak pernah sekalipun memejamkan mata, nggak pernah sekalipun di sini dikatakan tertidur atau terlelap, nggak pernah. Tuhan pencipta langit dan bumi, sumber pertolongan sejati kita, tidak pernah menjadi lelah. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Dia adalah sumber pertolongan sejati kita, saudara. Jadi apapun masalah yang saat ini sedang saudara alami, ingatlah baik-baik bahwa kita tidak sedang berharap, kita tidak sedang meminta pertolongan kepada ciptaan, tetapi kepada Tuhan, kepada pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Kita tidak sedang berteriak meminta pertolongan kepada Dia yang akan menjadi lelah. Tidak, saudara. Dia yang terus-menerus mengawasi kita. Dia yang terus-menerus memeluk kita tanpa pernah memejamkan mata. Dia yang terus-menerus merangkul kita tanpa kita menjadi lelah. Dan kemudian anak kita harus nangis lagi atau apa. Tidak seperti itu ya saudara. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang menjadi sumber pertolongan kita. Next. Keuntungan dari orang yang memiliki sumber pertolongan yang sejati dalam Mazmur 121 ayat 1-8 ini kita akan melihat bahwa pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kaki itu adalah sangat penting bagi kita, supaya ketika kaki kita kokoh, kita bisa berdiri tegak, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan aktivitas kita ketika kaki kita kokoh. Dan dikatakan di sini bahwa Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah ketika pertolongan kita berasal dari Tuhan. Ketika pertolongan kita berasal dari Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ketika pertolongan kita teriak minta tolong kepada Dia yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Maka kita akan melihat bahwa Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan sendiri yang akan menjadi penjaga kita, saudara. Tuhan sendiri yang akan menjadi pelindung naungan kita. Kalau saya dapat gambarannya, naungan ini ibarat ketika seorang yang sudah kepanasan banget. Kalau di kampung-kampung mungkin lebih jelas ya. Panas banget di kampung, saudara sedang melakukan perjalanan yang panas terik dan saudara butuh perlindungan. Maka saudara melihat ada satu pohon beringin yang sangat besar, maka saudara datang di bawah pohon beringin yang membuat saudara merasa teduh dan sejuk. Itu seperti itu saudara. Tuhan sendiri yang akan menjadi naungan saudara. Itu sebabnya saya pernah posting di Facebook saya tentang Tuhan yang menjadi naungan saya. Itu ibarat ketika sedang berjalan di padang gurun, pohon yang besar itu terus-menerus berjalan juga dengan saya, menaungi saya. Itu ada gambar seperti itu, ilustrasi seperti itu yang bagus banget. Jadi saya berada di tengah-tengah padang gurun, pohon itu berjalan bersama-sama dengan saya dengan dahan-dahannya yang rindang, dan dia menaungi saya sehingga saya di padang gurun sekalipun saya merasa tetap sejuk dan merasa tetap nyaman. Karena apa? Karena berada di bawah naungan pohon yang sangat rindang. Dan demikian juga seperti kita ada masalah, penderitaan, kesulitan. Kalau Tuhan yang menjadi naungan kita, maka apapun penderitaan kita, Dia yang akan menjadi sumber pertolongan kita yang sejati. Dan dikatakan di sini Tuhan selalu berada di sebelah kanan kita. Artinya sekali-sekali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah pertolongan kita yang sejati. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini?
Apakah kita memiliki masalah dengan keluarga? Apakah kita memiliki masalah dengan suami? Apakah kita memiliki masalah dengan anak-anak kita? Atau apakah saudara memiliki masalah dengan pekerjaan saudara, dengan penghasilan saudara, dengan usaha saudara? Apakah saudara memiliki masalah dengan anak-anak saudara yang memerlukan jodoh mungkin, atau masa depan mereka? Sebagai orang tua mungkin saudara khawatir, bagaimana masa depan anak saya? Tapi saat ini, mari kita jangan melihat lagi di sekeliling kita, jangan melihat ke bawah, di bawah matahari. Tapi mari kita mengangkat mata kita dan lihat ke atas. Mari kita mengangkat mata kita, kepala kita, dan kita melihat kepada Pencipta langit dan bumi. Mari kita melihat kepada Dia yang bisa menolong kita dalam masalah apapun yang saat ini sedang kita alami. Mari saudara kita berdiri dan kita akan meresponi firman Tuhan. Saya undang kepada pemain musik untuk datang. Kita nyanyikan Bapakku datang, menyembahmu di sini. Mari kita responi firman Tuhan. Kita datang dengan masalah kita sendiri, penderitaan kita sendiri. Mungkin kadang-kadang kita bilang, bagaimana caranya? Udah bertahun-tahun aku berdoa masih aja seperti itu. Sepertinya gak ada perubahan. Sudah bertahun-tahun aku mengalami masalah yang seperti ini, tapi sepertinya Tuhan jauh. Mungkin saudara sudah capek karena saudara melihat masalah, kesulitan yang saudara hadapi sepertinya tidak ada pertolongan. Mari kita datang, angkat kepala kita, mata kita, lihat kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Pencipta langit dan bumi, kepada Dia yang tidak pernah tidur dan terlelap. Arahkan pandangan saudara kepada Dia, berteriak kepada Dia, minta tolong. Mari percaya kepada Dia, penolong kita, sumber penolong yang sejati. Katakan kepada Dia yang adalah Bapa kita. Responi firman Tuhan dengan nyanyian.